Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik mahasiswa dan mahasiswi baru di IAIN Pontianak. Kami dari PTID akan memperkenalkan beberapa hal mengenai apa dan bagaimana PTID itu, atau biasa yang disebut dengan Pusat Teknologi Informasi dan Data. Pertama-tama, kita akan menuju ruang PTID terlebih dahulu. Jalan menuju PTID yang berada di sayap kanan lantai 3 gedung rektorat. Nah, inilah kita sudah sampai di ruang PTID. Pertama, kita perkenalkan dulu, yaitu Bapak Sumin MSI sebagai Kepala PTID di IAIN Pontianak ini. Beliau adalah lulusan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Saat ini beliau adalah dosen statistika di IAIN Pontianak. Kemudian beliau adalah Bapak Dame Arta Kusbintoro AMD sebagai analis sistem informasi dan jaringan, lulusan STIMIK Pontianak. Dan yang berikutnya adalah Ibu Farikawati. Beliau sebagai Pranata Komputer ahli muda. Beliau lulusan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Yang selanjutnya Muhammad Zaki Fatoni ST. Beliau adalah pengendali jaringan komunikasi. Beliau lulusan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Beliau adalah Pak Dwiki Dimas Prihartomo ST. Beliau saat ini sebagai Pranata Komputer. Beliau adalah lulusan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Yang selanjutnya adalah Teguh Imansyah sebagai staf PTID, dan beliau adalah lulusan dari IAIN Pontianak. Kemudian Arung Bima Sakti Ritonga sebagai staf PTID, dan beliau lulusan dari Amikom Yogyakarta. Inilah ruang laboratorium komputer IAIN Pontianak, dan kemudian insya Allah nantinya akan pindah ke lantai 5 gedung lab terpadu. Infrastruktur jaringan yang ada di IAIN Pontianak saat ini dikelola oleh Pusat Teknologi Informasi dan Data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa baru IAIN Pontianak, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung di IAIN Pontianak. Kali ini saya akan membuatkan tutorial penggunaan beberapa sistem informasi yang mendukung sistem perkuliahan di kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Aplikasi yang pertama adalah Sistem Informasi Akademik atau yang disingkat dengan SIAKAT atau SIA. Adik-adik mahasiswa, silahkan jalankan browser untuk mengakses internet, dan pastikan laptop atau gadget yang Anda gunakan terkoneksi dengan internet. Saya akan menggunakan salah satu browser, yaitu menggunakan Google Chrome. Ketikkan di address bar URL atau alamat dari web dari sistem informasi tersebut. Yang pertama, saya akan demonstrasikan penggunaan dari Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT. Ketikkan URL-nya sia.iainptk.ac.id. Kemudian enter. Ya, di sini ada dihadapkan kepada dashboard atau anjungan mahasiswa Sistem Informasi Akademik Institut Agama Islam Negeri Pontianak, yang mana di halaman ini ada beberapa menu utama, yaitu Home, Berita Kampus, Fakultas, Program Studi, kemudian pembuatan kartu rencana studi, penggantian jadwal kuliah, ujian DPNA, ya, perkuliahan semester, dan lain-lain. Informasi mahasiswa, kegiatan mahasiswa, beasiswa, kemudian informasi dosen, jurnal perkuliahan yaitu jurnal mahasiswa dan jurnal dosen,
kalender akademik dan alumni. Di sini juga ada berbagai informasi yang adik-adik bisa baca. Mungkin ada penyampaian informasi penting terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kemudian, jika adik-adik ingin mengakses lebih jauh terkait sistem informasi ini, pastikan adik-adik sudah memiliki akun. Akun ini bisa diperoleh dari akademik dan kemahasiswa yang akan di-share setelah mahasiswa baru daftar ulang. Ya, saya akan ambil contoh dari username dan password salah satu mahasiswa. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik login. Baik, ini setelah login kita dihadapkan pada dashboard yang berisi profil mahasiswa. Sini ada foto, kemudian ada biodata, ya, ada kartu rencana studi di sini, kemudian ada transkrip nilai sementara, ada IPK, kemudian informasi pembayaran uang kuliah, kemudian rekap pembayaran, informasi tagihan, jadwal ujian, informasi kehadiran, dan lain-lain. Intinya, melalui dashboard ini, adik-adik mahasiswa dapat mengakses informasi perencanaan pembelajaran, yaitu pembuatan RPS, KRS, itu rencana studi, kemudian untuk melihat jadwal perkuliahan, kemudian selanjutnya untuk mengakses presensi atau daftar hadir perkuliahan, kemudian yang terakhir adalah untuk melihat DPNA, daftar perolehan nilai akhir mahasiswa pada setiap akhir semester atau pertengahan semester. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa kita sampaikan terkait sistem informasi akademik. Aplikasi ini masih terus kita benahi, perbaiki, dan integrasikan dengan aplikasi-aplikasi atau sistem informasi lainnya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita setting atau kita create berbasis platform Android atau iOS. Logout, pastikan adik-adik jika selesai mengakses sistem informasi harus logout supaya password dan username tidak bisa disadap atau dicuri oleh pihak lain. Baik, kita jalankan kembali browser internet, kemudian ketikkan alamat URL-nya learning.iainptk.ac.id. Kemudian adik-adik dihadapkan ke menu login. Di sini dijelaskan bahwa sistem pembelajaran online atau SIJARO IAIN Pontianak merupakan sistem yang dikembangkan secara khusus untuk mendukung proses pembelajaran secara online dan bersifat blended learning serta fokus pada rencana pembelajaran semester. Blended learning di sini maksudnya adalah bahwa sistem informasi pembelajaran online ini dikombinasikan dengan sistem pembelajaran manual, ada interaksi, ada diskusi, serta video conference. Ada feedback antara dosen dan mahasiswa. Tidak seperti aplikasi-aplikasi lain yang hanya untuk setor tugas atau untuk melihat kehadiran atau nilai saja. Sekarang mari kita login. Login, pastikan password yang adik-adik gunakan sudah diketahui, yaitu menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa. Usernya NIM dan passwordnya NIM. Ya, silakan login. Nah, jika
jadwal perkuliahan telah disetting oleh ketua program studi atau fakultas, maka nama-nama mata kuliah akan otomatis tampil di sini. Namun jika nama-nama mata kuliah belum tampil, artinya jadwal perkuliahan belum diset. Nah, selanjutnya kita ambil contoh, misalnya setelah login dan mata kuliahnya tersedia, klik salah satu mata kuliah dan adik-adik bisa melihat perkuliahan dengan mengklik pertemuan. Di sini klik pertemuan, detail, kemudian melalui aplikasi e-learning ini adik-adik bisa melihat kehadirannya, kemudian materi perkuliahan yang bisa di-download secara online, kemudian tugas mandiri yang bisa upload secara online, dikumpulkan secara online, kemudian nilai dan feedback catatan dari dosen yang bersangkutan. Nah, evaluasinya jika sudah waktunya akan muncul evaluasi, biasanya di pertemuan 8 atau pertemuan 16. Monitoring perkuliahan juga bisa dilakukan melalui aplikasi e-learning ini. Diskusi via chat menggunakan teks bisa juga dilakukan di sini. Kemudian diskusi menggunakan tatap muka online atau telekonferensi juga bisa dilakukan melalui aplikasi e-learning IAIN Pontianak ini. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait sistem pembelajaran online e-learning ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengakses dan menggunakannya dengan baik. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.